mereka itu include semuanya di dalam. Tidak dipisah-pisahkan. Misalnya mereka mengajar, guru mengajar, tidak terlihat itu mata pelajaran apa yang diajarkan. Tapi dia dengan sendirinya muncul di saat ada KD, KI, KD, dan indikator-indikator beserta tujuan pembelajaran. Nah, itu di kurikulum K13. Jadi kurikulum selanjutnya ada revisi di tahun 2015-2016, itu sudah direvisi kembali. Di tahun 2016 maka keluarlah dari tematik itu PJOK. PJOK itu tidak lagi bergabung, tidak lagi include dalam mata pelajaran yang lain. Setelah itu matematika juga dikeluarkan dari tematik, artinya berdiri sendiri. Nah, PJOK dan matematik mereka itu berdiri sendiri. Selanjutnya dikeluarkan juga seni, ya, berdiri sendiri. Selainnya masih dalam bentuk tematik. Jadi setiap mata pelajaran itu yang diajarkan tidak menyebutkan mata pelajarannya. Jadi hari ini tema berapa? Tema 1. Tema 1 itu apa saja di dalamnya? Ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan ada seni misalkan. Nah, itu yang diajarkan pada hari itu. Jadi di saat guru mengajar tidak ada menyatakan bahwa ini kita masuk matematik ya, masuk IPA ya, tidak, langsung guru mengajarkan nanti muncul sendiri di mana rantainya itu yang sudah diciptakan langsung include sendiri deh. Nah, pada hari ini pembelajarannya tema 1. Tema 1 apa saja di dalam? Misalkan tadi tema 1 itu jejaringnya bahasa Indonesia, IPA, dan seni budaya. Hanya untuk 1 hari pertemuan. Besok pertemuan selanjutnya tema 2, minggu depan atau pembelajaran yang kedua itu masuk ke ada pelajaran bahasa Indonesia, IPA, IPS, include satu tema. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti mau dilihat yang bagaimana tema, boleh kita ambil buku tematik, ya. Kita buka kembali. Walaupun sudah lama, untuk mengingat kembali mungkin ada kesilapannya. Nah, boleh. Jadi adik-adik cari buku tematik. Ada buku guru, ada buku siswa. Jadi ada 2 buku, antara buku guru dengan buku siswa itu harus berkaitan. Jadi di mana buku guru yang mengajar terkait dengan buku siswa ini. Nah, itu dalam hal pembelajaran kurikulum K13 atau tematik. Kenapa disebut tematik? Karena tema, tidak disebutkan mata pelajaran. Kalau mata pelajaran itu atau muatan pelajaran dulu namanya, nggak disebut dengan mata pelajaran tapi muatan pelajaran. Kalau mata pelajaran itu apa? Kita atrek lagi ke belakang di kurikulum KTSP. Bahasa Indonesia aja. Matematika mungkin kalian kalau kalian sekolah itu saya tanya tahun berapa? 2004. 2004 sekolah SD 2008 ya, kelas 1. 2010 baru ya? 11 lah, 2011. 11 baru kalian sekolah Kelas SD. 1. Ya, anak saya ya. Kalau itu udah tahun 2000 udah mengajar. Kalian lahir 2004. Ya, kami udah mengajar itu di tahun 2000. Ya, kalian udah lahir. Udah jadi guru. Ya. Lahirnya tahun 2004 ya. Nah, Ini kami mau jadi kalian itu lahir di 2004. 2011 kalian udah masuk SD. 2012, 13, 14, 15, 16. Berarti kalian termasuk generasi K13. generasi X ya. Iya, Gen Z kami. Ya, Gen Z. generasi ya. Generasi X artinya kalian itu sudah mengalami tentang kurikulum K13. Kalian tidak merasakan kurikulum KTSP atau KBK atau digabungnya yang gitu kurikulum. Karena setiap 5 tahun sekali itu kurikulum akan Diganti. atau dikotak-atik. Kenapa? Karena kurikulum itu bukan ganti menteri ganti kurikulum. Kenapa diganti kurikulum? Karena harus disesuaikan dengan
zamannya. Jadi ini KHD. Tahu KHD? KHD? Tidak. Ki Hajar Dewan. Oh, Ki Hajar Dewantara tahu. Lalu Wajah udara. ya, Wajah udara KHD. wajah udara, Dewan Darat di sana kan. Oke, baik. Oke, bisa dipahami nggak? Iya. Bisa ya. Karena kalau kita 13 sudah dipahami. Nah, sekarang setelah di tahun 2019 terjadi COVID-19 ya. Setelah terjadi COVID, maka saat itu perubahan zaman, maka muncul kurikulum yang baru. Artinya dirubah. Apa yang dirubah? Yang dirubah cuma deskripsi doang. Artinya yang lama itu ada berubah, tidak banyak yang berubah, cuma yang ada yang ditambahkan, yang kemudian dihilangkan. Jadi kalau yang dihilangkan tidak sesuai dengan zamannya, yang ditambah disesuaikan dengan zamannya. Nah, di tahun 2020 maka dibuat kurikulum darurat sebelum munculnya kurikulum merdeka, prototipe namanya, kurikulum prototipe. Nah, selanjutnya di tahun 2020 itu sudah diterapkan melalui guru-guru penggerak. Nah, di sini kita lakukan lumayan dengan guru penggerak, beberapa orang di sekolah di negeri 3 ini lebih dari kurang sekitar 1, 2, 3, 4 sekitar 5 orang guru penggerak ya. Nah, 5 orang. Termasuk saya sendiri itu sebagai pengajar praktik guru penggerak, bukan guru penggerak. Sebagai pengajar praktik guru penggerak. Nah, itu di tahun 2021 saya lolos sebagai guru penggerak pengajar praktik. Nah, di situ muncullah istilah kurikulum merdeka. Masih sebelumnya itu membuat RPP 1 lembar atau RPP 3 komponen. Nah, di saat muncul kurikulum merdeka, apa sih yang harus berubah? Ternyata banyak yang perubahan. Yang pertama, sangat signifikannya perubahan terkait dengan teknologi. Artinya kita sudah menggunakan teknologi. Kenapa teknologi? Karena yang pertama terjadinya COVID, yang kedua pembelajaran jarak jauh. Nah, selanjutnya setelah pembelajaran jarak jauh itu, maka kurikulum merdeka diterapkan menjadi kurikulum saat ini menjadi kurikulum nasional. Apa sih perbedaan antara dengan kurikulum merdeka ini? Kita kembali ke mata pelajaran, tidak lagi menjadi tematik. Dulu tematik semua pelajaran itu ada jejaringnya include dalam satu tema. Di kurikulum merdeka itu tidak lagi disebut tema, kembali ke mata pelajaran. Ada bahasa Indonesia, ada IPAS. Kenapa IPAS? Nah, ini lebih simpel lagi, karena gabungan dua mata pelajaran antara pelajaran IPA dengan IPS menjadi satu, menjadilah mata pelajaran IPAS. Ini yang ada perubahan sedikit. Selanjutnya mata pelajaran yang lain berdiri sendiri. Jadi tidak digabung. Kalau dulu guru kelas mengajarnya harus tematik semua mata pelajaran menjadi satu tema. Kalau sekarang guru kelas itu mengajar masing-masing mata pelajaran, dan guru mata pelajaran juga mengajar mata pelajarannya. Contoh agama, kalau di SD agama, Pijoka, seni budaya itu sudah ada guru masing-masing. Guru kelas, nah sisanya itu pelajarannya dipegang oleh guru kelas, istilahnya guru umum kalau itu di SD. Beda dengan di SMP dan di SMA. Kalau di SMP dan di SMA mereka itu sudah punya jurusan-jurusan. Nah, kalian jurusannya apa? Jurusannya jadi dokter umum. Nah, artinya kalian nanti setelah selesai kuliah nanti, kalau memang jadi jurusan guru kelas, ya jadi dokter umum. Menguasai semua. Pak, maaf Pak ya, motong. Jadi di sini kami kan ada beberapa pertanyaan nih yang sudah kami teliti kan. Jadi di sini kami akan bertanya tentang beberapa pertanyaan. Cepat ya, agak besar sedikit suaranya ya, mungkin agak. Jadi Pak, di sini kami udah menyiapkan pertanyaan untuk dijawab. Boleh, silakan. Jadi Pak, kami ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Anda melihat respon siswa terhadap pembelajaran tematik di kurikulum 2013 dibandingkan dengan kurikulum merdeka? Baik. Kalau respon guru ya,
respon guru terhadap Respon siswa, anak-anak, iya. respon guru dan respon siswa terhadap kurikulum ya. Kalau di SD itu tidak terlalu apa namanya wow atau terlalu heboh atau terlalu mengganggu mata pelajaran. Kenapa? Karena perubahannya itu tidak dalam bentuk sekaligus, tidak harus langsung, perubahannya secara pelan-pelan. Jadi yang pelan-pelannya apa? Karena setiap siswa baru yang masuk, yang diterapkan hanya untuk kelas 1 dulu dan kelas 4. Mereka ada perubahannya. Jadi nggak ada istilah harus terkejut, tidak ada. Kalau untuk DSD, begitu siswa baru yang masuk di kelas 1, maka kurikulum itu yang didatangkan untuk kelas 1. Nah, selanjutnya untuk kelas besar bagaimana? Untuk kelas besar itu datangnya di kelas 4. Mereka di kelas 3 masih di kurikulum K13. Saat di kelas 4 baru masuk kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada bagi siswa yang menjadi suatu hal yang susah ya, atau yang unik, atau yang bagaimana gitu. Jadi untuk menerapkan kurikulum, setiap kurikulum itu diawali dengan kelas awal dan kelas tengah. Artinya mereka perubahannya tidak signifikan, tidak istilahnya harus terkejut, tidak. Nah, jadi gimana perubahannya? Perubahannya di setiap kelas, artinya di awal kelas 1, sementara kelas 2 dan kelas 3 tetap menjalankan kurikulum sebelumnya. Kapan mereka merasakan perubahan? Di saat di kelas 4, sementara kelas 5 dan kelas 6 tetap berlanjut sampai selesai tamat. Jadi yang merasakan siapa? Kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 4 naik ke kelas 5, kelas 2 naik ke kelas 3, dan kelas 4 naik ke nah, di belakang ini. Nah, di belakang ini yang mereka rasakan. Jadi tidak ada perubahan apapun. Tidak ada rasa harus siswa harus belajar begini, harus mencari gini. Yang ada rasakan siapa? Gurunya yang lebih berat rasakan. Beda dengan siswa. Kalau siswanya tidak ada yang harus berubah ya. Tidak ada yang harus signifikan itu harus dirasakan harus belajar begini enggak. Karena apa? Karena yang diterapkan di awal tahun di kelas yang rendah. Mungkin begitu. Ada lagi nih? Paham? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke. Kemudian pertanyaan Ya. kedua, Pak. Baca terus. Ya. Dapatkah Anda menjelaskan perbedaan pendekatan pembelajaran tematik di kurikulum Merdeka dibandingkan dengan yang ada di kurikulum 2013? Sama itu. Sama aja? Iya kan? Masalahnya Ya. siswa yang mencari Di yang merdeka tematik dengan kurikulum. ini pendekatan yang dilakukan oleh gurunya, perbedaannya. Jadi tadi pertanyaan tematik ya. Ya. Coba ulangi deh sekali lagi. Dapatkah Anda menjelaskan perbedaan pendekatan pembelajaran tematik di kurikulum Merdeka dibandingkan dengan yang di kurikulum K13? Karena di kurikulum Merdeka itu tidak ada tematiknya. Oh, tidak ada tematik. Masih pisah. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan. Kurikulum Merdeka itu pembelajarannya mata pelajaran. Di kurikulum K13 itu pembelajarannya tematik. Kenapa disebut tematik? Karena pembelajaran bertema. Bertema itu sudah include semua mata pelajaran terkecuali 3 mata pelajaran yang Bapak sebutkan karena berdiri sendiri. Sebelumnya juga include semua mata pelajaran. Jadi guru mengajar seperti membuat gaduh.